Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Kajian kita ini kita sama-sama mendapatkan aliran petunjuk, aliran kesadaran, dan yang paling pasti kajian ini bukan hanya berhenti dalam pengetahuan, tapi kita sama-sama berubah dengan pengetahuan itu untuk menjadi akhlak yang lebih baik. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saya punten mohon maaf duduk di atas, nggak apa-apa ya ibu-ibu ya, karena disediainnya di sini jadi agak kurang egaliter juga sih ya. Saya kayak gimana banget gitu duduk di atas, jamaahnya di bawah gitu. Saya mau duduk di bawah takut nggak kelihatan ya. Jadi punten, mohon maaf. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya tadi mungkin udah doa juga, tapi kita sedikit hening sebentar ya, Ibu dan Bapak. Nggak ada Bapak ya? Nggak ada. Ya, Ibu-Ibu. Iya, saya sendiri Bapaknya. Karena hening itu dibutuhkan untuk bagaimana kita bisa fokus. Karena kalau nanti nggak fokus, Ibu-Ibu badannya di sini, pikirannya di pasar modern gitu ya. Itu bahaya ya. Nanti pulang dari sini nggak dapat apa-apa ya. Oleh karena itu kita hening dulu sebentar. Khususon di doa ini, nomor satu kita doakan orang tua kita. Kenapa? Karena kalau nggak ada orang tua kita nggak ada. Dan orang tua kita itu manusia biasa yang pasti punya salah. Betul? Mari kita maafkan kesalahannya dan mari kita lestarikan kebaikannya. Dan kita juga doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita doakan siapapun yang sedang dalam keadaan musibah. Kita juga bermunajat senantiasa pagi hari ini kita sama dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, hikmah, dan kesadaran. Kita hening sejenak, pikirannya nggak usah terlalu sibuk, diam, hening, ala hadiniyah, al-fatihah, auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih senantiasa kita sudah bisa lebih hadir utuh di sini saat ini. Kita sama-sama belajar dan saya nggak pernah bosan ibu-ibu. Saya datang ke sini bukan mau ceramah, bukan mau tausiah. Kenapa? Karena sampai hari ini tidak terbukti orang yang sering dikasih ceramah tuh berubah perilakunya tuh nggak terbukti gitu. Betul nggak? Iya, jadi ibu-ibu dengar ceramah juga gitu-gitu aja sih kayaknya ya gitu. Karena konteks perubahan itu bukan dari ceramahnya, bukan dari tausiahnya, tapi dari sesuatu yang kita sadari untuk kita rubah gitu. Jadi kalau kita datang ke suatu kajian tapi nggak ada kontemplasinya, kita akan sulit untuk merubah sesuatu gitu. Apalagi kita nggak tahu tujuannya mau apa, nggak ngerti apa yang dibahas, artinya apa? Tidak ada sesuatu yang akan dijadikan sebagai sumber yang namanya perubahan gitu intinya. Oke, hari ini topik kita agak berat ya, jadi kita pelan-pelan santai aja. Tapi yang pasti kita sama-sama fokus, kita sama-sama bisa barengan belajar. Saya belajar, ibu-ibu belajar, kita sama-sama bertumbuh bersama gitu. Nah justru yang pengen lebih banyak belajar tuh saya. Makanya beberapa saat ke depan saya yang pasti akan banyak nanya, oke? Oh diam gini sih? Oke? Maksud saya kalau saya nanya tolong nah gitu. Ya. Dan jawaban ibu-ibu menentukan kualitas dirinya ya. Bener nggak?
Oke, saya mau mulai dulu dari begini, Bu, karena ini mau ngomongin jiwa ya, ini dalam nih. Oke, saya mau tanya begini. Ibu-ibu pernah dengar kata-kata gini nggak? Innalillahi wa inna ilaihi. Pernah dengar kata itu? Sering. Oke. Kira-kira kalau waktu ibu mengucapkan itu tuh kira-kira lagi dalam kondisi apa? Musibah, sedih, betul? Apalagi ada berita kalau tetangga meninggal, betul? Oke, sekarang saya mau nanya begini, Bu. Silakan. Oke, saya mau nanya begini. Waktu ibu-ibu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, itu ibu-ibu lagi sadar atau hanya kebiasaan, yang mana? Sadar dan kebiasaan. Ah, yang benar nih. Hah? Ibu bisa bedain nggak mana sadar dan mana kebiasaan? Bisa bedain nggak? Kira-kira kalau spontan diawali dengan sadar atau karena kebiasaan? Nah, rata-rata kira-kira spontan atau sadar? Spontan dan sadar. Gimana? Oke, contoh ya. Saya kasih contoh dulu. Kita banyak belajar diem ya. Sekarang tuh paling susah diem loh, gitu. Apalagi tipikal ibu-ibu yang nggak mau diem kayak gini, repot aja intinya ya. Bawel. Oke, saya ulang. Ibu-ibu melakukan sesuatu dalam keseharian, banyak mikir dulu atau banyak ngerjain dulu? Ngerjain dulu, melakukan dulu, baru kadang-kadang mikir belakangan, bener nggak? Oke. Jadi ibu-ibu ini tipikal sering mana nih? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Nah, termasuk jawaban-jawaban barusan itu keluar aja nggak, betul nggak? Iya, nggak dipikir-pikir dulu juga sih, gitu. Bener nggak? Ya udah, saya mau kasih tahu dulu data dari apa yang terjadi dalam tubuh kita, Bu. Oke, supaya nanti kita ngerti. 98% yang kita lakukan keseharian itu ibu-ibu udah nggak sadar melakukannya. Iya. Gimana, Bu? Nggak sadar, betul. Mayoritas. Jadi ibu-ibu marah, ngomel, bawel, ngobrol, itu tuh nggak sadar. Betul nggak? Karena terikat oleh yang namanya kebiasaan. Nah, kenapa saya mau masuk ke sini dulu? Supaya kita menyadari bahwa jangan-jangan yang kita lakukan itu, pertama, kita nggak tahu tujuannya apa, nggak ngerti melakukannya untuk apa, prosesnya seperti apa, karena itu hanya dilakukan dalam bentuk yang namanya kebiasaan. Oke sampai sini? Paham ya? Sehingga kalau kita melakukan sesuatu nggak tahu untuk apa, nggak jelas arahnya kemana, itu akan menjadi sebuah rutinitas yang itu nggak akan membuat kita jadi tumbuh gitu kira-kira. Saya kasih contoh sederhana, Bu. Kita tuh dari kecil, dalam pendidikan agama Islam di Indonesia, hampir mayoritas, kata kuncinya adalah pokoknya, katanya ikutin aja. Betul nggak? Pokoknya kalau kamu ada orang meninggal, baca ini. Pokoknya kalau kamu pengen anaknya cantik, baca. Kalau anak pengen cantik, baca apa, Bu? Maryam. Kalau anak pengen ganteng, baca. Nah, ibu-ibu tuh apal gitu-gitu aja. Benar nggak? Ibu waktu anaknya laki-laki lahir, mengandung, baca Yusuf nggak? Baca. Ganteng nggak anaknya? Ya ganteng nggak ini ibunya. Betul nggak? Nah, artinya kita terlalu sibuk dengan membaca ini, hasilnya ini, membaca ini, hasilnya ini, membaca ini, hasilnya ini. Cuman saya mau nanya secara jujur, seberapa persen ibu-ibu ngerti apa yang dibaca? Hah? Seberapa persen yang dibunyiin itu paham? Enggak. Makanya kalau saya tanya, saya kemarin kan pernah bilang di sini gitu. Saya hampir nanya ke 1.100 orang yang sholat. Saya tanya tentang Al-Fatihahnya. Begitu saya tanya, Al-Fatihah waktu sholat baca nggak? Baca. Hafal nggak? Hafal. Suaranya bagus? Bagus banget. Tapi begitu ditanya, maknanya apa? Jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Gitu. Betul nggak? Sih. Berarti nomor satu, yang harus kita perhatikan dulu adalah bagaimana kita membentuk yang namanya pola berpikir. Karena kalau ibu-ibu pola berpikirnya nggak berubah, pola hidupnya pasti nggak akan berubah aja udah. Betul nggak?
Kalau mindsetnya tidak dirubah, pasti kehidupannya akan sulit. Kenapa? Karena seumur hidup sudah menggunakan program yang sama, program yang lama juga, maka kita perlu untuk membaru gitu intinya. Oke? Duh, jadi diam gini, ini oke nggak? Oke? Sip ya? Berarti mau nggak kita sekarang sedikit lebih dalam tentang mindset kita untuk membuka? Karena kalau pemikirannya tidak terbuka, kita akan terkotak-kotak dengan pemikiran lama gitu. Yang hasilnya dilakukan hal yang sama, tapi ibu-ibu berharap hasilnya jadi beda gitu. Jadi istilah kata, tiap hari nanam cabai, tapi harapannya yang keluar durian gitu. Kan nggak mungkin. Tiap hari pengen anaknya soleh, tapi orang tuanya nggak mensolehkan dan mensolehkan dirinya. Tiap hari temennya pengen lebih baik, tapi dirinya nggak lebih baik, itu nggak mungkin gitu. Betul nggak? Betul nggak? Berarti semua pembelajaran ini untuk di luar atau untuk di dalam? Untuk orang lain atau untuk aku? Nah, berarti ibu-ibu datang ke pengajian ini gara-gara dirinya atau gara-gara orang lain? Berarti pulang dari sini untuk orang lain atau untuk dirinya? Ah, gitu sih. Oke? Awas nih pulang-pulang nulis di WhatsApp grup keluarga, ibu hari ini pengajian tentang ayat ini. Gitu. Jadi ustazah semuanya pulang-pulang dari sini. Kan bukan itu poinnya. Makanya dalam konteks, kalau dalam bahasa di dakwah, ada yang disebut baligu ani walau ayah. Sampaikanlah walau. Itu bukan ibu-ibu dapat satu ayat sebarin di WhatsApp grup. Bukan. Ayat itu dihidupkan dalam dirinya. Kalau udah hidup ditunjukkan dengan perilaku. Akhlaknya yang membaik gitu. Betul nggak? Sip? Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, karena kita mau masuk agak kedalaman jiwa nih. Berarti pengajian ini perlu ikro nggak? Perlu nggak? Perlu. Ikro itu apa sih? Baca apa? Nah, ini jawaban-jawaban Asbun tuh gini nih. Ikro baca apa? Oke, sekarang saya mau nanya. Nabi Muhammad, dulu wahyu pertamanya apa? Disuruh apa? Baca apa? Hah? Dulu Nabi Muhammad turun Quran buku nggak? Disuruh baca buku nggak? Terus disuruh baca apa? Coba sekarang secara logik ya. Kalau disuruh baca harus ada yang dibaca nggak? Hah? Kok nggak ada? Kan disuruh baca nih. Berarti ada yang membaca, ada yang Yang membacanya siapa? Nabi Muhammad, kan ini lagi ngomongin Nabi Muhammad nih. Oke, saya ulang ya. Saya ulang nih. Iqra secara umum itu adalah kalimatnya baca. Padahal waktu Nabi Muhammad mendapatkan sesuatu yang dibaca, beliau tidak mendapatkan buku. Betul nggak? Ibu-ibu tahu nggak Al-Quran itu dibukukan setelah Nabi Muhammad 50 tahun meninggal? Tahu itu nggak? Berarti saya mau nanya, Nabi Muhammad ngelihat buku Quran nggak? Enggak. Makanya di setiap Quran nggak ada sok ibu-ibu lihat revise atau ditelaah oleh Muhammad SAW tanda tangan, nggak ada. Karena dibukukan setelah Nabi Muhammadnya Sampai sini oke? Oke? Sok, saya mau nanya dulu nih. Ya, saya mau nanya dulu. Supaya ininya tuh connect dulu gitu. Supaya ibu tuh nggak terbiasa dengar ceramah gitu. Kenapa kalau ibu dengar ceramah, dengar dongeng? Bener nggak? Didongengin itu masuk telinga kanan, enggak keluar telinga kanan lagi mental ciut gitu. Di sini aja nggak nempel gitu. Makanya pulang pengajian menguap. Kenapa? Karena tidak memasukkan unsur berpikir. Jadi maaf ya, rata-rata orang ikut ceramah pulang tuh ngerasa, ih aku udah solehah, ih belum. Cek sana, bener. Kenapa ibu bisa bahasa seorang Sunda ya? Oh bukan ya? Oh lama di Bandung, ya benar. Ya Padang. Bu kalau saya keluar Sunda-Sundanya nggak apa-apa ya? Nah, kan ada ibu yang mentranslate. Oke saya ulang ya. Berarti kalau kita tadi di surat 7 ayat 204. Apabila Quran dibacakan, disuruh apa katanya? Dengarkan dan diamlah. Bukan dengarkan, perhatikan.
Dengar dan perhatikan beda nggak? Beda. Berarti antara mendengar dan memperhatikan ada dua hal yang berbeda nih. Betul? Oke, nah sekarang kita renungkan dulu Bu, ya supaya ini kita pemanasan dulu nggak apa-apa ya? Soalnya kita mau bahas. Iya. Supaya mesinnya udah panas tinggal gas gitu. Nah, soalnya kalau langsung to the point bahas poin bahasan ini, ibu-ibu takut pusing nanti gitu. Ya, saya mau ngajak pusing aja pokoknya hari ini. Ya, kalau ibu-ibu mulai pusing, mulai bingung, itu indikator bagus. Berarti mikir. Betul? Ibu sering mikir nggak? Atau banyak pikiran yang mana? Ya udah. Itu beda. Nah, saya tuh mau ngajak mikir dulu nih. Supaya nanti make sense, ibu ngerti apa yang dikerjain. Contoh, saya kasih contoh. Ibu waktu sholat ngerti nggak sholat untuk apa? Iya, tahu untuk diri sendiri. Ngerti nggak bacaannya mau apa? Ngerti nggak tujuannya mau kemana? Rata-rata 98% itu cuma ritual yang diulang-ulang. Betul nggak? Makanya nggak ada ayat Quran yang mengatakan bahwa rajinnya sholat 5 waktu itu adalah penilaian makhluk yang paling mulia. Nggak ada, Bu. Karena kemuliaan itu tidak terletak dari rajin 5 waktunya, tapi hasil dari sholatmu itu apa? Betul nggak? Oke, sampai sini? Berarti kalau kita mau tahu dalam konteks penilaian, di mana nanti kita akan mengerti bahwa akan dimintai pertanggungjawaban, di mana nanti kita akan mengerti plus minusnya kita, itu sebetulnya bagian diri kita yang mana tuh yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena jangan-jangan kita nggak terlalu kenal diri kita, karena kita terlalu sibuk menilai orang lain. Betul nggak? Kita nggak kenal-kenal amat diri kita, karena kita terlalu sibuk komen sama orang lain gitu. Nah makanya, yuk hari ini kita belajar untuk meniti ke dalam, apapun yang dibahas bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita masing-masing. Oke? Oke? Ya, kita mulai dari ikro dulu, Bu. Ikro itu artinya kontemplasi. Apa, Bu? Jadi bukan masalah baca misalnya. 9, 50, 11 materi, 11 tanya jawab. Bukan gitu, bukan. Tetapi ada yang disebut dengan yang namanya kontemplasi. Ibu ngerti kontemplasi nggak? Waduh, panjang bentar. Ini kok mati sih? Oke, kita pelan-pelan nggak apa-apa ya. Gini, Bu. Ibu-ibu niat datang ke pengajian mau apa sih? Iya, ngaji, tahu. Ya, oke. Sekarang saya tanya, ibu datang ke sini mau nambah ilmu yang pertama buat apa? Iya, ujungnya apa? Perubahan, betul? Sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu mau berubah, harus tahu nggak sekarang seperti apa dan nanti akan apa? Harus tahu nggak? Harus. Berarti di mana titik startnya, di mana titik finishnya? Oh, aku tahu. Misalkan, sekarang tingkat cerewet aku 60. Sekarang tingkat pelit aku 90. Betul? Setelah ngaji, kira-kira harus naik atau harus turun? Hah? Kok nggak? Ya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Ini contoh. Ibu tadi dengerin surat Al-Imran 133 nggak? Dengerin nggak? Dengerin atau memperhatikan? Kan tadi dibaca, benar? So, saya mau nanya, kira-kira menurut ibu esensi dari surat yang ibu dengar tadi apa? Lapang dan sempit harus tetap beramal. Ih, diam gini. Harus memaafkan. Ayah, benar nggak? Berarti jangan-jangan ayat Quran dibunyiin, kita nggak tahu kemana gitu. Betul nggak? Sehingga tadi pembukaan ayat Al-Quran jadi hanya sebagai ritual, pokoknya ngaji ada ayatnya aja. Betul nggak? Terus yang dengarnya nggak tahu isinya apa, nggak ngerti isinya apa, yang penting ada qoriah yang membacakan, oh ini namanya pengajian. Tapi nggak ada kontemplasi gitu maksud saya. Tidak ada sesuatu yang mengena. Ulang ya. Dah. Siapa di sini yang tahu pengetahuannya dulu baru ngerjain ritualnya? Siapa? Atau ngerjain dulu terus nggak ngerti-ngerti? Ada nggak yang begitu? Contoh. Waktu kita dulu disuruh sholat,
Langsung disuruh sholat atau dikasih pengertian sholatnya dulu? Langsung. Pokoknya bacaannya begini, rokaatnya begini, nanti timingnya begini, semuanya begitu. Betul nggak? Tapi pertanyaan saya, seberapa ngerti kita melakukannya, itu nggak pernah dibahas. Betul nggak, Bu? Ya. Dan itu nggak apa-apa juga, bagus-bagus aja. Tapi maksud saya, udah 20 tahun pengajian, masa gitu mulu gitu? Betul nggak? Masa sih sekarang pengajian pokoknya baca ini, pokoknya ini, pokoknya ini, tapi nggak ngerti ini itu untuk apa? Karena ibu-ibu maaf ya, di Quran ada kata-kata alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna angzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum ta. Tatakun mah buat puasa tak kilun ini. Ya, jelas nggak? Ya udah kenceng salah lagi. Ya benar nggak? Ini kan asbun semua berarti. Pokoknya la'alakum tatakun gitu. Iya, maaf, itu barusan membuktikan kebiasaan nggak? Betul nggak? Padahal waktu hataman ayat ini kebaca nggak? Ya kebaca tuh, masa aku udah hatam kecuali surat 12 ayat 2, masa gitu? Biasa aja keles. Ya. Quran itu bilang alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan. Quran ini didesain la'alakum ta'qilun. Tatakun lagi. Tuh ya, bener nggak Bu? Saking kebiasaannya, dan itu kalau tidak dirubah, ibu-ibu akan gitu selamanya. Bu, maaf ya, ibu nggak akan bisa minta tolong kepada siapapun untuk merubah kebiasaan ibu-ibu masing-masing. Nggak bisa. Mau sama anak, sama pasangan, sama siapapun, nggak ada yang bisa merubah kebiasaan kita kecuali diri kita sendiri. Betul nggak? Oke, jadi boleh nggak sekarang mindsetnya gini? Kita semua belajar, pulang, satu aja tujuannya, aku mau merubah kebiasaan lama, dah gitu. Betul? Berarti perubahan perlu ada pemahaman dulu. Hanya Quran bilang, la'alakum, awas nih, awas. Ta'qilun. Ini tatakun mulu ah. Ya, oke. Berarti kalau yang namanya ta'qilun itu menggunakan akal. Sekarang saya nanya, ibu-ibu waktu ngaji banyak pakai akal atau enggak? Kalau pakai akal jadi paham enggak? Contoh ya. Niat ibu-ibu baca Quran apa sih? Niat baca Quran, niatnya apa? Khatam. Apalagi? Pahala. Apalagi? Betul nggak? Ini nyari khatam, nyari pahala, tapi nggak paham. Jadi, la'alakum dah. Mantap. Nah, lumayan Bu. Pokoknya pulang dari sini sekarang gitu aja dulu. Udah ya. Lumayan. Ya. Enggak Bu, enggak gitu, enggak ya, enggak gitu. Bu, mendingan kita tahu kekurangan kita enggak? Iya dong. Daripada ibu datang ke pengajian sok-sokan pengen kelihatan oke, tapi enggak oke gitu. Bener enggak? Karena di sini tempat di mana kita belajar sama-sama. Jadi di sini tempat di mana aku tuh nggak tahu ini, aku tuh nggak tahu ini, pulang jadi tahu. Betul nggak? Sehingga pulang itu bukan hanya nambah bingkisan, nambah kue, bukan. Tapi nambah juga bahan untuk dikontemplasikan. Oke? Paham? Jadi kontemplasi apa, Bu? Kontemplasi itu segala sesuatu yang direnungkan. Oke? Boleh kita kontemplasi sebentar? Boleh? Ibu-ibu diam, mulutnya diam. Hening, ibu coba rasa-rasa ke dalam dirinya sendiri, kira-kira menurut ibu-ibu, kebiasaan buruk apa yang aku miliki selama ini yang kira-kira aku mau rubah? Coba direnungkan. 2 menit lah, jangan lama-lama. Sok ibu rasain, keburukan-keburukan. Nah ini handphone boleh di silent dulu. Ya, oke. Ibu coba renungin, rasain, selama ini kira-kira keburukan-keburukan apa, kebiasaan-kebiasaan apa yang kira-kira aku udah gak nyaman dan aku pengen berubah. Coba dirasain dulu.
Coba dirasain. Aduh, kayaknya aku terlalu kepo misalnya. Aduh, aku kayaknya terlalu, terserah. Sok ibu rasain, dikontemplasikan. Oke, udah dapat? Udah punya? Dah, ibu-ibu berarti barusan mengkontemplasi, oh aku jangan-jangan selama ini terlalu pemarah. Aku jangan-jangan selama ini terlalu cemas. Aku jangan-jangan selama ini terlalu cerewet. Merasa begitu nggak? Nah, ya udah, sip, bagus. Nah. Kenapa? Ada dua tipikal manusia, Bu. Satu ya. Aku tidak tahu, kalau aku tidak tahu, itu nomor satu. Apa Bu? Gimana? Aku tidak tahu. Kalau? Nah, sip. Nah, yang kedua, dirubah sedikit. Sekarang mulai tahu. Aku tahu, kalau aku tidak. Berarti pulang dari sini tuh tahu, oh aku mau mengurangi ini, mengurangi ini, mengurangi ini, mengurangi ini. Dah. Betul? Sehingga pulang ada bahan untuk dilatih, dan akhirnya pulang ada bahan untuk kita lakukan perubahan. Oke? Jadi datang ke sini bukan sodaqallahul azim amin, sodaqallahul azim amin, tapi pulang nggak ada rencana gitu. Pengajian bulan depan diulang lagi, perilaku nggak berubah gitu kira-kira. Bu, saya mau, maaf ya, saya mau nanya ya. Ada nggak orang yang rajin pengajian, rajin hataman, tapi rajin ngegosipin orang juga, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Iya. Iya. Kok mukanya kayak nunjuk banyak gitu, kok gitu sih? Ya. Paham ya? Karena Bu, maaf ya, ibu-ibu mau ngaji kemana-mana, satu aja poinnya. Abis ini, ada nggak perubahan di dalam diriku yang lebih baik? Udah itu aja. Betul? Pertanyaan, bisa nggak berubah kalau nggak paham? Iya, nggak bisa. Berarti perlu paham nggak? Yang dibunyiin perlu ngerti nggak? Iya, selama ini bunyi-bunyi ngerti enggak? Betul nggak? Oke? Nah, jadi maksud saya, yuk kita mulai bertransformasi dari hanya ceramah, bunyi, hataman, tapi masuk kepada la'alakum ta? Awas tak takun lagi nih. Ya. Menggunakan akal. Ibu, tadi barusan saya nanya, nak, akal dipakai nggak? Iya, kenapa coba? Karena saya nanya. Memancing ibu-ibu Coba kalau saya dongeng dari tadi, ibu-ibu. Menurut. Ngantuk. Lama-lama, gitu. Betul nggak? Jadi penting nggak berpikir? Oke. Sip ya? Sip. Nah, sekarang kita renungkan. Kita renungkan nih. Kalau kita melakukan sesuatu, itu melibatkan semua apapun yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau saya pinjam, Bu, kita ngomong tasawuf sedikit boleh ya? Oke. Kalau di dalam bahasa tasawuf itu ada kalimat begini. Man arafah nafsah, faqad arafah robah. Di situ ada kata-kata robah. Ngomong-ngomong, Ibu bisa bedain nggak? Beda nggak antara Allah dan Rob? Kalau di surat Anas, Bu, surat Anas gimana sih? Coba-coba. Kul, birob, malik, ilah. Udah, cukup dulu sampai situ. Di situ ada kata-kata apa? Rob, ada kata-kata malik, ada kata-kata ilah. Betul? Satu apa tadi? Malik, makanya di opening Al-Fatihah ada 3 ini juga. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrob. Ar-Rahmanirrohim. Malik yaumidin. Jadi 3-3-nya dibuka sama tutup semuanya ada. Betul? Sekarang saya tanya, kira-kira Rob, Malik, dan Ilah sama atau beda? Dari namanya aja udah beda. Hah? Gini. Di situ ada kata-kata Rob, ada kata-kata Malik, ada kata-kata Saya mundur dulu lah. Ibu-ibu tiap hari syahadat nggak? Minimal, berapa kali sehari? Iya, berapa kali? 5. Wah, gawat ini. Gawat. 100? Minimal. 10? Coba kita hitung. 17?
Saya ngomong minimal, minimal. Ya, subuh berapa rakaat, Bu? Berapa kali syahadat? Kok 2 kali sih? Emang tahiyat pertama ada? Enggak, 1. Zuhur. Zuhur 2. Berapa rakaat? Nah, asar 2. Maghrib. Masa maghrib 3 kali syahadatnya? 2 tuh. Isya. Jadi berapa total? Tadi 17 lah, 5, 100 gimana sih? Wah, ini gawat sih. Ini gawat sih. Iya, Bu, tuh. Terbukti nggak? Udah pokoknya sholat aja. Pokoknya ngerjain aja. Bener nggak? Itu bagus, Bu, bagus. Tapi, kalau itu dilakukan ulang-ulang, kualitasnya nggak bisa nambah nanti. Betul nggak? Dah, sok saya mau nanya dulu. Duh, kita jadi panjang gini ya? Ya nggak apa-apa lah ya. Bu nggak usah cepat-cepat beres, nggak apa-apa ya. Yang penting pelan tapi Ibu paham. Ini saya kalau mau ngomongin jiwa ada lagi nih, gampang, Bu. Tapi pulang, Ibu dapat sesuatu nggak, itu yang penting. Karena pulang dari sini, saya nggak pengen Ibu cuman hafal. Karena kalau hanya dihafal, itu gampang banget diucapkan. Tapi belum tentu dikontemplasikan. Setuju? Oke? Kita kembali ke niat dulu, Bu. Pulang dari sini niatnya apa, Bu? Merubah kebiasaan. Udah, itu dipasang dulu niatnya ya. Dah, sip. Ulang. Sok, saya mau nanya nih. Waktu syahadat ada kata-kata asyhadu ilah. Dan di situ aja dulu. Di situ ada Rob, ada Malik, ada ilah. Yang mana? Ilah. Kenapa nggak Rob? Kenapa nggak Malik? Ayo. 1. Yang kedua, berarti ilah sama Allah beda nggak? Hah? Nah, mulai ini. Udah selesai ini sih. Ini mau ngomongin jiwa, tapi syahadat nggak ngerti gimana ini. Coba renungin ya. Bu, syahadat udah terjemahannya aja. Gimana terjemahannya? Nggak masa langsung tiada Tuhan dari dulu. Aku bersaksi. Pelan-pelan. Siapa yang bersaksi? Tahan. Berarti ada kata aku nggak? Saya mau nanya, aku tuh yang mana? Diri kita. Roh. Roh. Ini dalam banget ya, roh. Ibu kalau saya tanya atau saya bilang aku yang mana? Ini dada. Saya, yang mana saya tuh? Badan. Yang mana jiwa tuh, yang mana? Yang mana roh tuh? Ayo. Pusing nggak? Pusing. Betul nggak? Oke ya. Kenapa saya ngajak dulu ke sini? Bu, maaf ya, ini jangan-jangan kita syahadat itu nggak kenal aku gitu loh. Jangan-jangan cuman jadi bunyi, ngerasa udah jadi Islam, KTP-nya Islam, ngerasa selamat gitu. Bu, maaf ya, yang menyelamatkan kita itu bukan KTP, bukan, Bu. Bukan identitas, bukan sering syahadat, bukan. Tapi yang menyelamatkan adalah konteks di mana kemurnian jiwanya. Berarti kita perlu ngerti, oh ini bagian aku yang mana, ini bagian aku yang di sebelah mana, ini bagian aku yang bagaimana gitu. Dah, mundur dulu dikit nih. Dah ya. Berarti ilah dan Allah beda nggak? Aku bersaksi, tidak ada ilah selain Allah. Kok sama sih? Kalau sama kan bahasanya tidak ada Allah selain, atau tidak ada ilah selain ilah. Ini kan tidak ada ilah selain, berarti beda nggak? Tadi sama sekarang beda
Oh, maklum. Ya paham ya? Oke, sip ya. Bu, maaf ya. Sampai tahapan ini ibu ngerasa nggak? Sampai tahapan ini, ibu merasa nggak betapa aku nggak tahu apa-apa? Ngerasa gitu nggak? Bagus, Bu. Bagus. Tolong itu pertahankan. Saat ibu selalu merasa nggak tahu apa-apa, ibu akan semakin rendah hati. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang selalu sadar bahwa aku lebih banyak nggak taunya daripada taunya. Betul? Dan kalau kita sadar rendah hati, kita akan selalu mencari tahu. Dah. Oke? Dah, nanti kita bahas kapan-kapan lah syahadat. Iya. Nah, saya mau balik dulu nih. Ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting paham saat ini. Betul nggak? Bu, paling minimal detik ini ibu-ibu nggak ngomongin orang, udah gitu aja. Ya. Dah, ibu concern, belajar, nggak ngomongin orang, nggak bikin kejelekan. Lumayan dalam 1,5 jam ini, kita nggak bikin hal buruk. Bener nggak kira-kira? Nah, udah gitu aja, nggak apa-apa. Ya, sip? Oke? Sampai tahapan ini udah mulai ada pengetahuan baru belum? Ada dong, masa nggak ada? Udah mulai ada pemikiran baru belum? Ada, sip. Oke? Nah, saya mau balik nih. Ulang ya, ulang. Jadi, kalau kita mau bicara dalam konteks, contoh Bu, Ibu sering dengar kata dimintai pertanggungjawaban nggak? Oke? Karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaan ya, gini. Kalau kita ibadah sama Allah, kalau kita melakukan ibadah, mau sholat, mau puasa, apapun, setidaknya kita ngerti dulu bahwa ibadah ini menyangkut kepada diri kita yang bukan hanya tubuh fisik. Bukan hanya tubuh apa? Oke, contoh. Bu, saya mau kasih satu istilah. Tolong ini didengarkan baik-baik ya. Oke, supaya nanti kita ngerti. Contoh. Ibu-ibu kalau beli ini, air mineral ini, kira-kira ibu-ibu butuh botolnya atau butuh isinya? Isinya. Oh, enggak, kan kita ngomongin butuh yang primer. Oh ya, isinya. Ibu datang ke supermarket, mau beli botolnya, mau beli airnya. Tapi saya perlu beli botol ini karena botol ini adalah wadah untuk airnya. Berarti mau nggak bisa beli air dong. Tapi saya beli botol. Yang isinya adalah yang diminum botolnya airnya. Ah, gitu. Oke? Oke, sip, mantap. Paham ini? Paham. Saya akan nyebut gini. Botol ini namanya syariat. Apa, Bu? Syariat. Oke, botol apa? Syariat. Sip. Air itu namanya hakikat. Apa, Bu? Hakikat. Oke. Jadi air apa? Hakikat. Botol? Syariat. Sip, mantap. Berarti kalau saya beli ini, kira-kira yang penting syariatnya atau hakikatnya? Dua-duanya perlu ada. Paham? Berarti ada wujud syariat, ada esensi hakikat. Paham? Oke, sekarang saya tanya. Nih ya, saya tanya. Kira-kira Bu, kalau ini nanti kita kaitkan sama tubuh kita, berarti kita punya tubuh syariat nggak? Hah? Punya tubuh syariat nggak? Punya dong. Dan juga punya tubuh hakikat nggak? Punya dong. Paham? Makanya di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir, huwal awal wal akhir, dialah yang zohir dan yang batin. Yang apa, Bu? Zohir dan yang? Berarti zohir itu syariat apa hakikat? Hah? Zohir sya? Kalau yang batin? Hakikat. Sekarang saya tanya, ibu-ibu ini zohir apa batin? Dua-duanya. Paham? Paham? Bisa dimengerti? Ah, kok insya Allah sih? Bisa nggak nih? Oke. Paham ya? Nah, pelan-pelan. Nah, sekarang saya tanya. Kalau ibu-ibu ngelihat orang lain, itu lebih banyak porsi mana yang kelihatan? Syariatnya atau hakikatnya?
Kalau kita ngelihat orang secara mudah, lagi ngelihat syariatnya atau hakikatnya? Ulang dulu. Tampakan luar itu kulit. Kulit itu apa? Syariat lah. Kan kulit. Paham ya? Ya. Ya, ibu salah dengar berarti. Ya, ulang. Dengerin dulu. Ya. Coba kita silent mode dulu. Dengar. Kulit itu syariat. Airnya itu Oke? Nah, sekarang saya tanya. Ibu-ibu kalau ngelihat orang yang paling gampang kelihatan apanya? Iya, kebalik doang juga bahaya ya. Awas yang kebalik repot loh. Kebalik ya jangan. Ini suka aneh-aneh ya. Iya makanya ibu fokus ya. Oke, sampai sini oke nggak nih? Oke, dah. Pertanyaan. Secara esensi nih ya. Sebenarnya porsi syariat dan hakikat kita lebih banyak yang mana? Dengerin dulu. Sebenarnya yang menjadi penilaian di hadapan Allah syariatnya atau hakikatnya? Dalamnya. Berarti daleman seseorang lebih banyak atau lebih sedikit sebenarnya? Lebih banyak dong. Karena yang kelihatan sama mata yang dua itu cuman kemasannya. Ibu-ibu nggak tahu pikirannya, nggak tahu perasaannya, nggak tahu memorinya, nggak tahu niatnya. Nggak tahu dia lagi anxiety, lagi stres, lagi depresi, nggak tahu. Betul nggak? Jadi porsi dalam diri kita, yang hakikat dan yang syariat lebih banyak mana sebenarnya? Nah, mantap. Paham? Jadi maksud saya, waktu ibu-ibu ngelihat, please nggak usah menilai. Kenapa? Kita nggak tahu apa-apa. Yang ibu-ibu lihat cuman merek kerudungnya, merek tasnya, benar nggak? Tapi hakikat dalemannya kita nggak tahu. Bu, maaf ya. Maaf, kita ngomong fakta boleh nggak? Bu, ada nggak orang yang pakai kerudung tapi maling? Ada. Pakai jubah tapi maling? Berarti dengan tampilan syariat yang kecil dan sedikit itu tidak menentukan kualitas hakikatnya. Paham? Oke. Jadi bagian yang paling besar dalam diri kita, at least hari ini kita dua aja dulu. Lebih banyak bagian syariatnya atau hakikatnya? Sip, syariat itu cuma 1% yang tampak, yang kelihatan. Tapi yang nggak kelihatannya 99%. Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, pertanggungjawaban itu lebih banyak di syariat atau di hakikat? Nah, gitu. Sip. Oke? Nah, sekarang kita kasih nama. Tubuh syariat namanya jasad. Jisim. Jasmani. Yang nanti tubuh ini punya titik expired, mati, kubur. Betul? Berarti tubuh ini cuma berapa persen? 1%. Jadi ibu-ibu jangan takut yang 1% ini mati, sementara yang 99% gak diolah gitu maksud saya. Paham gak ini? Sip. Artinya, kalau si tubuh fisik ini bagian yang hanya 1%, ada 99% tubuh diri kita yang jangan-jangan kita belum kenal. Oke? Paham? Contoh nih. Bolpen ini benda baik atau benda buruk? Baik.
Bolpen ini baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk. Ini bisa dipakai untuk gitu nggak? Bisa untuk menulis. Bisa dipakai nulis nggak? Kalau dipakai jahat bisa nggak? Dipakai baik bisa nggak? Jadi ini bolpen baik atau buruk? Netral. Ulang. Ulang. Gelas ini baik atau buruk? Bisa dipakai ngelempar orang nggak? Ulang. Di sini benar jawabnya benar, di situ jadi salah gitu aja. Ulang. Tisu ini benda baik atau benda buruk? Mantap. Sip. Oke? Berarti si tisu ini akan jadi baik atau jadi buruk? Tergantung. Oke? Tergantung tangan saya nggak? Enggak. Berarti ini tergantung hakikat saya atau syariat saya? Hakikatnya. Karena tangan saya pun urusannya adalah urusan syariat. Bu, kapan-kapan kalau boleh ada papan tulis ya, Bu? Supaya bisa digini gitu. Udah ibu-ibu cepat lupa, repot lagi. Kan kalau ditulis ada bisa digambar gitu. Oke, Bu? Oke? Nah, sekarang kita runtut. Berarti kalau kita lihat diri kita yang paling luar, itu namanya tubuh fisik. Namanya apa? Sip. Tubuh fisik saya sama tubuh fisik ibu sama nggak? Ya, dengerin dulu ya. Ini kulit, ibu-ibu punya kulit. Ini mata punya mata. Kuping punya kuping. Berarti secara tubuh fisik ini adalah ada kulit, ada mata, ada sel, ada semua. Ini adalah bahan bakunya semua sama. Betul? Berarti yang membedakannya bukan tubuh fisiknya. Pemaknaan kita tentang tubuh fisik. Bu, maaf ya, maaf. Ibu pernah nggak ngelihat orang sebel banget sama orang ini? Pernah nggak? Udah jujur aja nggak apa-apa. Pernah? Padahal ketika ngelihat orang yang saya sebel sama orang yang saya suka, dua-duanya kulit nggak? Dua-duanya tubuh nggak? Kenapa yang ini sebel, yang ini enggak? Hah? Berarti permasalahan pada syariat atau pada hakikat? Nah, gitu. Paham? Nah, dalam bahasa Quran, hakikat itu disebut nafs. Bukan nafsu, bukan. Nafs. Ini jangan ditambah-tambahin. Main nafsu aja. Beda. Ya. Karena kalau udah pakai su, itu berarti nafs level rendah. Paham ya? Makanya kalau orang meninggal, kulu nafsin. Nggak ada kulu jisim, nggak ada. Berarti kematian itu porsinya lebih banyak di syariat atau di hakikat? Mantap. Kok syariat? Hakikat dong. Maksud saya gini loh, Bu. Ibu kalau ngomongin khawatir mati ya, daripada ibu terlalu khawatir tubuh ini yang mati, mending khawatir jiwanya yang mati gitu. Kenapa? Ada orang yang mati tahu umur 90 tahun, tapi jiwanya udah mati dari umur 40 tahun. Jadi selama 50 tahun nggak hidup jiwanya. Kenapa? Ya jiwanya nggak bertumbuh. Di situ terus. Makanya Bu, maaf ya, tubuh fisik menua nggak? Menua nggak? Tapi jiwa bisa mendewasa nggak? Bisa. Sekarang saya tanya, kalau menua pasti nggak? Kalau mendewasa? Belum tentu. Jadi ibu-ibu ini tua apa dewasa? Ya jawab aja masing-masing lah ya. Iya, jadi yang tua belum tentu dewasa. Paham sampai sini? Berarti belajar gini supaya kita makin dewasa nggak kira-kira? Iya dong. Kenapa? Karena yang kita olah bagian hakikat. Paham, Bu? Oke. Ulang. Bagian luar apa tadi? Syariat. Namanya agak main ke dalam namanya namanya
Nafs. Bahasa Indonesia Sanskritnya namanya jiwa. Berarti jiwamu menentukan kualitas jasadmu. Paham? Berarti yang lebih banyak porsinya jiwanya atau jasadnya? Berarti tampakan jasad ini tergantung dari kualitas jiwanya nggak? Nggak mestinya, pasti. Pasti. Betul nggak? Berarti kalau tadi jawabannya salah mulu, jiwanya bermasalah nggak? Paham nggak maksud saya? Nah, sekarang saya tanya, pengajian itu mengolah jasad atau mengolah jiwa? Dua-duanya. Iya. Kan di ini juga harus datang ke sini. Betul? Tapi bukan hanya jasad, tapi juga jiwa. Oke? Sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu datang ke sini jiwanya nggak dapat nutrisi, nggak ngerti, pulang jiwanya berubah nggak? Enggak. Cuma datang ke sini, hahihi, dapat bingkisan, pulang. Kenyang aja. Tapi jiwanya nggak tumbuh. Kenapa? Karena tidak diberikan nutrisi kepahaman. Makanya kenapa Quran tadi disebut la'alakum ta? Wah, pintar. Udah lumayan lah segitu juga ya. Oke. Ibu-ibu dengerin ini baik-baik. Jasad itu kemasan. Mobilnya. Sekarang saya tanya. Kalau orang naik mobil, itu mau mobilnya yang sampai atau pengendaranya yang sampai? Enggak secara esensi. Mobil itu kan hanya kendaraan untuk menyampaikan isinya. Betul? Berarti yang primer sopirnya atau mobilnya? Sopirnya. Maka mobil itu tergantung sopir. Kalau di ke kanan, ikut ke kanan nggak? Ke kiri, ikut ke kiri nggak? Berarti jiwamu menentukan apa yang kamu lakukan dalam bentuk fisik. Paham? Paham? Oke. Nah, nih. Ingat ini baik-baik, Bu. Isi jiwa ada 3. Ada berapa? 3. Oke. 1, pikiran. 2, perasaan. 3, emosi. Kita singkat supaya gampang, PPE. Pikiran, perasaan, emosi. Itu isi apa? Jiwa. Berarti apa yang kita lakukan tergantung pikiran kita, tergantung perasaan kita, tergantung emosi. Mantap. Berarti mulut menentukan nggak dia keluar kata baik atau kata buruk? Mulut. Enggak. Yang menentukan adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Paham? Oke. Berarti tangan menentukan perbuatan baik dan buruk nggak? Enggak. Berarti yang menentukan pikiran, perasaan, semuanya dirangkum dalam jiwa. Oke? Oke? Sekarang saya tanya, ibu-ibu di sini masing-masing punya jiwa nggak? Punya. Beda-beda nggak? Jadi yang membedakan kita itu jiwanya. Paham? Karena urusan luar itu hanyalah urusan kemasan sebenarnya. Makanya Allah nggak pernah ngelihat warna rambut, tinggi, putih atau hitam. Nggak peduli buat Allah. Tapi isi kualitas jiwanya gimana? Betul nggak? Bu, maaf ya, ini contoh aja. Ibu-ibu kalau disuruh milih mancung atau pesek, mending yang mana? Pesek. Saya mau nanya, yang benar tuh yang mancung atau yang pesek? Yang benar itu rambut yang ikal atau yang lurus? Yang benar itu yang warna kulitnya putih atau hitam? Kita sibuk sama sesuatu yang nggak penting, tapi hakikatnya jadi berantem gitu. Betul nggak? Jadi mau pesek, mau hitam, mau putih, mau kuning, itu nggak ada value dalam tanda petik. Karena kenapa? Penilaian di hadapan Allah bukan itunya, jiwanya. Maaf ya, maaf nih. Contoh. Bu, maaf ya, ada orang rajin ke masjid. Pasti soleh-solehah nggak? Belum tentu.
Karena soleh dan solehahnya pulang dari masjid jiwanya lebih baik atau tidak? Betul nggak? Ada orang rajin pengajian kayak gini, pasti solehah nggak? Belum tentu. Pulang dari sini jiwanya makin oke atau enggak? Iya kan, intinya itu. Betul? Berarti kata kuncinya adalah semua inti penilaian itu terletak pada jiwa kita, karena jiwalah yang membentuk sebuah perilaku. Paham? Contoh, kalau mulut ngomong datang dari jiwa nggak? Iya kan, pikiran bagian dari jiwa. Betul? Berarti kalau orang ngomong jelek, orang ngomong kasar, orang ngomong merendahkan, pasti jiwanya lagi sakit. Namanya sakit. Jadi ibu-ibu kalau ada yang ngejelekin, nggak usah marah. Bener nggak ini? Paham ya? Berarti kalau ada orang ngomong sesuatu, omongannya datang dari luar dirinya atau dari dalam dirinya? Jadi kalau ibu disebut jelek, iya apa, nggak usah tersinggung. Itu menurut dia. Paham? Paham? Berarti ucapan, perilaku, postingan kita, langkah kita mau ngapa-ngapain tergantung kualitas apa? Jiwa. Oke? Contoh. Ibu pernah sebel sama orang nggak? Oh, sering. Iya, pantas ya. Ya nggak apa-apa sih ya. Oke, sekarang saya tanya. Jujur, bagus, betul. Waktu ibu ketemu orang nyebelin, ya dengerin nih baik-baik nih. Waktu ibu ketemu orang nyebelin, orang ini menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Yang mana? Jadi yang nyebelin siapa sebenarnya? Kok kita, kalau kita ngajak-ngajak saya dong. Saya gitu. Gue. Betul? Berarti yang terlihat di luar adalah gambaran yang ada di dalam. Berarti kalau ibu lagi benci sama orang, berarti di sini lagi ada apa? Kebencian. Kalau lagi marah sama orang, di sini lagi ada apa? Kemarahan. Kalau lagi dengki sama orang, di sini lagi ada apa? Jadi semua sumbernya dari mana? Nah, mantap. Paham? Oke? Berarti yang diberesin ininya atau itunya? Semakin ibu pengen ngeberesin orang lain, semakin ibu stres. Benar nggak? Karena ternyata yang bermasalah siapa? Jangan kita, aku. Enak aja kita. Sip. Berarti pulang dari sini perlu ada perbaikan nggak? Itulah yang disebut tazkiyatun nafs. Tazkiyatun itu artinya pembersihan jiwa. Oke, Bu? Sip ya? Kenapa? Nggak gini loh, Bu. Nafsu itu jiwa level rendah, namanya nafsu. Udah jangan bahas itu dulu, pusing nanti. Udah, ini dulu aja. Nanti next pertemuan kita akan bahas derajat jiwa namanya. Jiwa tuh punya derajat. Nanti ibu akan ngerti neraka itu apa, surga itu apa, akhirat itu apa, barzah itu apa. Nanti ngerti kalau udah ngerti ini. Karena selama ini ibu pengen ke surga tapi nggak tahu surganya di mana. Betul nggak? Semoga nanti di akhirat, nggak tahu akhiratnya di mana. Tapi nanti kalau kita ngerti ini dalam wilayah jiwa, kita akan tahu segala bentuk apapun semuanya berkaitan dengan jiwa. Oke? Sip? Kenapa? Raga jiwa raga maksudnya. Enggak, kan ini lagi ngomongin jiwa nih sekarang. Raga itu hanyalah kendaraan. Tapi yang paling esensi itu adalah sopirnya. Contoh. Ibu-ibu kalau sholat, itu yang sholat raganya atau jiwanya? Yang bener ah. Mbah, yang bener ah. Sok, saya mau nanya, ada nggak yang gini? Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, ada nggak? Ada. Berarti kalau lagi lupa rokaat, jiwanya lagi ada di mana? Rusak, bener. Error. Baru usia juga sih, tapi karena tidak dilatih. Paham ya?
Jadi kalau ibu sholat jasad tapi jiwanya nggak sholat, cuman olahraga namanya. Itu namanya senam. Makanya beres sholat tetap menggunjing. Bu maaf ya, ada nggak orang rajin sholat tapi korupsi? Ya, berarti yang sholat jasadnya jiwa. Paham ya? Jadi yang penting sholat itu jasadnya atau jiwanya? Dua-duanya. Kan harus ada gerakannya. Ya, paham ya? Ibu udah mulai pusing belum? Nah, kita simpulkan. Nah, udah aman-aman. Kita simpulkan dulu ya. Ya, kita simpulkan dulu. Yuk. Supaya nanti ibu pulang bawa bahan untuk kontemplasi. Bahan kontemplasinya adalah satu. Oh, ternyata aku ini bukan hanya tubuh fisik. Oh, ternyata aku ini punya jiwa. Oh, ternyata di jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada emosi. Oh, jangan-jangan selama ini aku nggak kenal pikiranku, aku nggak kenal perasaanku, aku nggak kenal emosiku. Sehingga jangan-jangan selama ini yang aku lakukan tidak di dalam konteks tazkiyatun nafs, tapi hanya pengulangan jiwa yang diulang-ulang. Makanya kenapa kebiasaan itu terus ada dan diulang-ulang. Oke, Bu? Nah, terakhir. Kira-kira di hadapan Allah, yang paling mulia itu penilaiannya kira-kira dari jasadnya, dari jiwanya? Jiwanya. Makanya inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang paling takwa. Orang yang takwa salah satunya adalah orang yang selalu membersihkan jiwa. Ibu tadi pagi mandi, jiwanya bersih nggak? Oh, lumayan sih. Hah? Wah, udah jam-jam makan siang gini makin repot nih ya. Ibu tadi pagi mandi nggak? Mandi. Yang dimandiin jasad apa jiwa? Iya, jadi waktu tadi pagi mandi, jiwanya ikut bersih nggak? Belum tentu. Baru membersihkan fisik. Paham ya? Ibu kalau mau sholat harus wudhu nggak? Wudhu itu ngebersihin jasad atau jiwa? Gini. Wudhu sama mandi lebih bersih mana? Kalau mandi pakai sabun nggak? Lebih bersih nggak? Tapi ibu habis mandi pakai sabun satu galon, mau sholat tetap wudhu nggak? Berarti wudhu nggak ada urusannya sama ini, tapi sama Maka saat kita membasuh kuping, bukan kuping yang dibersihin, tapi pendengaranmu seperti apa, penglihatanmu seperti apa, pikiranmu seperti apa, ucapanmu seperti apa, perilakumu seperti apa, gitu nggak kira-kira? Oh, nggak gitu barusan Belum tahu. Betul nggak? Jadi wudhunya ngasal, sholatnya ngasal, yang penting gerakan aja. Makanya kualitas jiwanya nggak naik. Makanya sholat rajin nggak ngaruh gitu kira-kira. Paham? Oke? Jadi yang penting jasadnya atau jiwanya? Dua-duanya. Dah, terakhir nih. PR. Apa, Bu? Oke, ini kajian kita di tahun ini terakhir nih. Kita mungkin kajian nanti tahun depan lagi lah. PR untuk terus membersihkan jiwa. Saya sebelum ngasih PR nih, ibu-ibu niat mau ngerjain nggak? Nggak boleh jawab insya Allah, nggak boleh sih. Oke. Niat ya. Oke. Niat. Ada mudah-mudahan lagi terakhirnya. Ibu komitmen sama dirinya masing-masing, oke? Oke, ya. Sip ya. Nomor 1. Cara membersihkan jiwa, cara meningkatkan kualitas jiwa, nomor 1. Berhenti jadi orang pelit, itu nomor 1. Makanya tadi Ibu Qori'ah bilang, bersedekah baik lapang maupun sempit, itu nomor 1. Bu maaf ya, orang yang pelit jiwanya sempit, udah pasti. Dan pelit ini bukan masalah urusan harus ngasih pakai uang terus, enggak, sesuai kemampuan. Ibu kalau punya tenaga, pakai uang, sesuai dengan kapasitas. Jelas?
Di Quran itu makanya ada kalimat Allah beserta orang yang takwa. Berarti Allah beserta orang yang tidak pelit. Jadi kalau ibu-ibu lagi pelit, lagi beserta siapa? Setan udah pasti. Jadi ibu kalau lagi pelit, ngaca, lagi ngelihat siapa? Gitu, pinter. Pinter. Ya, urusan setan udah pinter ya. Karena sering kali ya. Ya, oke? Oke? Ingat loh, setan menakut-nakutimu untuk kikir. Untuk kamu jadi merasa kurang, betul nggak? Iya, jadi kalau orang pelit, itu udah pasti dikuasai oleh gitu. Ibu-ibu tipikal orang pelit atau enggak? Saya mau tes dulu coba. Jangan minta ya. Enggak, bukan minta, bukan. Tes. Siap ya? Ibu jawab jujur ya. Jujur nih. Mendingan jujur ketahuan daripada pura-pura nggak ketahuan. Bener nggak? Contoh. Nah, ya jujur. Misalkan di saku kantong ibu-ibu ada uang 20.000 sama 100.000 dan $100. Ya, nah ini dia. Ada berapa bu? $100, 20.000, 100.000. 20.000, 100.000. Iya. Urusan uang cepat banget ya pahamnya. Ya benar. Ingat langsung, bagus. Jadi sekali lagi, misalkan di saku kantong ada uang berapa? 100 dan jujur ya. Kalau ibu ketemu sama orang dan mau sedekah, mana yang disedekahin? Nah, ini jawaban rata-rata tadi saya lihat 20.000. Bener nggak? Iya. 20? Berarti yang paling kecil nggak? Oke, sekarang saya tanya. Bagus. 100.000 tapi kembalian sih. Bagus ya, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, Bu, maaf ya. Tadi saya nanya misalkan nggak? Misal. Kalau misal tuh beneran apa bohongan? Nah, ibu-ibu ini bohongan aja udah pelit, apalagi beneran gitu. Udah ketahuan lah ya. Makanya ngaji 20 tahun gini-gini aja gitu. Ya, paham ya? Jadi nomor 1, jangan jadi orang pelit. Dah, tuh nomor 1. Ibu cek kepelitannya masing-masing aja udah. Ya. Kan tadi perjanjiannya jangan nunjuk ke sana. Tunjuklah ke sini. Kita nggak bisa menilai orang ini pelit atau nggak bisa. Ya, paham? Paham? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Pandai mengontrol emosi, nomor 2. Iya, pandai menahan amarah. Ya, jadi kalau ibu-ibu senggol bacok, udah. Sumbu pendek, udah. Coba ibu cek. Sebelum ngaji dan sesudah ngaji, tingkat mengontrol emosinya gimana? Kalau kemarin-kemarin senggol bacok, sekarang senggol, diam dulu, baru bacok, lumayan. Ada diem dulu. Paham ya? Nah ini nomor 3, Bu. Sok mumpung masih ada waktu dari detik ini. Nomor 3 adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain. Yang belum ibu maafin sekarang, mending maafin. Kenapa banyak tidak memaafkan? Jiwanya pasti berat aja udah. Oke? Sip? Paham? Bisa dimengerti? Kesimpulan. Kita punya diri syariat namanya? Nah, mulai. Jasa. Kita punya diri hakikat namanya? Jiwa. Porsi yang lebih besar yang mana? Sip. Tapi yang penting yang mana? Dua-duanya. Berarti yang harus dikasih nutrisi yang mana? Dua-duanya. Ibu makan barongko nih, makan coto, makan pisang epe. Itu lagi ngasih makan nutrisi apa? Kok dua-duanya jasad? Iya, jiwa mah nggak tahu rasanya mititi, nggak tahu. Paham ya? Berarti nutrisi jiwa kita apa? Jangan pelit, jangan senggol bacok, pinter mama. 3-tiganya jadi PR, tahun depan kita cek masing-masing. Oke? Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Ibu MC, silakan. Ya.
Ya. Nanti tahun depan. Bu. Udah. Ibu-ibu silakan Oh, yang nggak mau ada bertanya. suaranya, Bu. Cek. Ibu kurang dekat. Ibu-ibu silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sangat bermanfaat bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Oh, pagi jangan ini. manggil Ustadz, Bu. Abu aja. Pak Abu, Ya. saya ingin bertanya mengenai zikir. Zikir itu adalah untuk mengolah jiwa. Nah, sekarang kita sudah mengenal jasad dan jiwa. Bagaimana dengan zikir itu? Apakah kita harus perdalam dengan jiwanya atau dua-duanya dengan jasad? Begitu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Bu, saya mau nanya dulu, bentar. Ibu waktu zikir ada kata-kata nggak? Ada. Ada. Ya, Berarti waktu ibu mengatakan jasadnya ikut berzikir nggak? ikut. Ikut. Ya. Tapi saat ibu ibu sambil duduk aja nggak apa-apa. Oh, iya, Bu. iya. Nanti cangkem. Pegal. Enggak. Gini, Bu, pegel. Makasar banget sih. Ya, Bu, gini. Waktu ibu berzikir, mulut mengatakan Allah, tapi jiwanya tenang nggak, Bu? Tenang. Tenang. Nah, itu inti zikir. Zikir itu membuat kita tidak melakukan hal yang sama. Karena kenapa? Waktu zikir ibu nggak ngelihat HP. Waktu zikir ibu nggak mikir kemana-mana. Waktu zikir ibu nggak ngomongin orang. Iya. Berarti ibu lagi diam sebentar nggak? Iya. Saat mendiamkan diri dengan nama-nama Allah, mulut mengatakan Allah dan hatinya terhubung dengan kasih sayang Allah, itulah kita beristirahat sejenak jadi orang jahat gitu, Bu, kira-kira. Baik. Oh iya. Karena waktu zikir kan lagi gini, la ilah. Tahu nggak tetangga kan nggak ada. Enggak. Betul nggak? Betul. Jadi waktu itu kita nggak ngelihat HP, kita nggak ngomongin orang, kita nggak apa. Berarti kita lagi beneran tidak melakukan hal yang buruk, betul nggak? Iya. Setidaknya begitu waktu kita zikir, kita lepas dari hal buruk, kita punya 5-10 menit untuk jadi orang yang takwa gitu kira-kira. Nah, selesai zikir, diaplikasikan dalam keseharian. Jadi bukan hitungannya 3.000, bukan. Ketenangan batin itulah yang akan kita bawa dalam keseharian gitu. Iya. Oke, Bu. Oke, Jadi makasih zikir banyak. tetap dilakukan ya. Terima kasih. Sip, mantap. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Pak Bu, jadi ternyata untuk syariah jasad kita Iya. itu tergantung daripada hakikat niat. Jadi apa-apa itu tergantung dari niat. Betul. Jadi sebenarnya semua perilaku yang telah kita lakukan itu sebenarnya niat. Jadi kalau niat kita bagus itu yang diterima Allah. Betul. Tapi kalau niat Tapi kita niat sudah- dan dikerjain sih, Bu. Ya, kadang-kadang ada niat yang tidak dikerjakan, itu pun sudah dapat pahala kan Ustadz. Iya, iya sih. Hanya Enggak, gini, Hanya Bu. untuk- Kalau ibu niat nggak dikerjain, kan secara fikih pahalanya setengah. Tapi ibu jangan ngerasa, niat aja juga udah pahala. Jangan gitu betul. mindsetnya. Nah, itu dia. Heeh. Itu dia. Jadi sebenarnya walaupun ini yang kita khawatirkan mengenai hakikat, begitu kita niat, jangan ditunda. Karena kemungkinan di pertengahan niat kita langsung hilang. Misalnya kita mau bersedekah, tiba-tiba berubah. Dan itu banyak. Bagaimana caranya Pak Ustadz, niat kita itu yang sebenarnya baik untuk bisa diteruskan tanpa ada gangguan di pertengahan. Itu yang saya tanyakan. Iya. Demikian. Jawabannya sederhana, Bu. Latihan, Bu. Siap. Selesai. Assalamualaikum. Diulang-ulang, latihan, perbaharui lagi, latihan. Udah, nggak ada cara lain. Banyak godaannya. Iya. Insyaallah ya. Gitu. Kalau kita ngomongin godaan nggak akan selesai. Tapi kalau kita latihan, kita makin kuat gitu, Bu. Gitu ya? Sip, mantap, Bu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sa- Pertanyaan saya, tadi waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf, kadang-kadang kepleset. Pertanyaan saya tadi yang nggak mungkin kalau nggak tidak mengalamin. Saya pribadi mengalamin Ustadz. Jadi pertanyaan saya mau dilanjutkan atau bagaimana? Kalau kita sholat tadi kan Ustadz bilang ada lupa gitu ya. Iya. Nah tadi saya rakaat berapa ya begitu. Nah pertanyaan saya karena semua manusia kan ada problem kadang-kadang kepikiran tapi dia sholat tetap. Itu pertanyaan saya Ustadz, apa kita lanjutin rakaat seterusnya yang kita akan atau setelah kita selesaikan dulu kita ulang lagi kita menambah 2 rakaat atau 1 rakaat. Tolong diterangkan Ustadz. Terima kasih. Iya. Gini, Assalamualaikum Bu, warahmatullahi wabarakatuh. gampangannya gini aja. Ibu nyaman yang mana? Karena pada kuncinya itu mungkin nanti bisa
Ibu nanya bisa ke yang sangat ahli fikih, ya. Tapi poinnya gini loh, Bu. Ketika kita lupa, mau ditambah satu boleh, mau diulang juga boleh. Tapi intinya bukan masalah nambah satu atau kurang satunya, bukan. Tapi intinya adalah melatih untuk kita bisa tetap fokus itu. Gitu. Sip ya. Karena pada dasarnya kenapa sholat 17 rakaat menyambung sama pertanyaan Ibu tadi. Itu adalah latihan. Karena Ibu kalau nambah lagi, ngulang lagi, lupa lagi, kualitasnya nggak nambah. Iya. Nah intinya Ibu beres sholat, makin pelit enggak gitu. Beres sholat, makin marah-marah enggak. Beres sholat, makin bisa maafin orang enggak. Itu intinya nanti ujung. Oke Bu? Sip ya? Sip. Sip ya ibu-ibu ya? Aman ya? Dapat sesuatu nggak hari ini? Ada pertanyaan Bu? Boleh. Intinya, balik lagi, apapun konteks ritual kita, outputnya adalah perilaku. Dah, itu inti. Karena nanti kalau ngomongin ini banyak tafsir gitu. Banyak cara. Tapi yang paling penting hakikatnya mau apa gitu kira-kira. Sip ya? Jadi sholat targetnya suruh jadi orang takwa nggak? Iya dong. Jadi kalau sholat nggak takwa berarti sepotong. Betul nggak? Makanya masuklah kamu ke dalam Islam yang kafah keseluruhan. Gitu. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Aduh, gawat ini. Enggak. Karena kalau nggak ada jembatan nggak mungkin ke titik sampai. Oke? Sip ya? Kita hening doa sebentar sebelum kita tutup. Coba kita kontemplasikan, Bu. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saya minta maaf lahir batin kalau ada kata yang tidak tepat. Senantiasa apapun yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Dan ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.